Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Internet of Things akan membahas proyek Password Protected Security System. Dalam hal ini, kita akan merakit dalam sebuah software namanya Tinkercad. Kita mulai dengan membuka website www.tinkercad.com. Jika belum mempunyai akun, bisa pilih sign up dan klik create a personal account. Dan jika sudah punya akun, bisa langsung login dengan email ataupun username. Setelah kita login, untuk membuat desain sirkuit terkait project, kita bisa langsung klik di bagian bawah sirkuit, yaitu Create Your First Circuit Design. Akan muncul jendela kerja kosong dan komponen-komponen berada di sebelah kanan. Jadi untuk membuat proyeknya, kita akan memilih komponen-komponen yang diperlukan. Kita membutuhkan Arduino Uno R3, jadi kita ketik saja Arduino dan pilih Arduino Uno R3. Kemudian kita drag ke workspace kosong sebelah kiri. Selanjutnya, karena kita akan menginput kode-kode angka, maka kita butuh komponen keypad, maka kita bisa set kata keypad dan drag. Selanjutnya, kita butuh breadboard untuk men-setting komponen-komponen lainnya. Dan sebagai output, kita butuh LED atau lampu yang akan menyala dan piezo yang akan berbunyi. Kita akan pakai dua LED sebagai penanda jika password yang dimasukkan benar dan penanda jika salah. Jadi kita bisa ubah salah satu warna LED-nya menjadi warna hijau. Kemudian, kita cari piezo dan drag. Karena kita pakai LED, maka kita juga akan butuh resistor, sehingga arus yang besar bisa tertekan dan mengalir ke LED tanpa merusak LED. Jadi ini adalah komponen-komponen yang kita perlukan untuk proyek ini. Arduino, keypad, breadboard, LED hijau sebagai penanda password benar, LED merah sebagai penanda password salah, resistor, dan piezo sebagai penanda bunyi untuk terbuka dan tertutupnya pintu. Dalam keypad terdapat 16 tombol yang bisa digunakan. Ada 123A, 45B, 789C, bintang, 0, pagar, dan D. Arduino bisa membaca tombol-tombol ini menurut baris dan kolomnya. Kalau kita lihat di bagian keypad ada 8 prinsip token. Empat pin pertama untuk row atau baris dapat keypad dalam keypad bisa dilihat ada penanda di bagian atasnya. Kemudian, 4 terakhir ada untuk kolom atau kolom pada keypad. Jadi kita akan hubungkan dimulai dari pin paling kanan, yaitu kolom 4 ke bagian D2 di Arduino. Selanjutnya, kolom 3 ke D3, sampai seterusnya semua prinsip ke keypad tersambung di Arduino di bagian D9. Selanjutnya, kita akan menghubungkan kedua LED, resistor dan piezo di breadboard. Misalkan, kita akan rakit LED merah di bagian seperti ini dan LED hijau di bagian ini.
Karena resistor untuk menghambat arus yang mengalir ke LED, maka kita letakkan di bagian katode LED dan kita pasangkan kabel untuk menghubungkan ke bagian negatif di breadboard seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan Peugeot di breadboard seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan breadboard ke Arduino. Jika kita lihat di sini, ada bagian positif dan negatif dalam breadboard. Kita hubungkan koneksi tanda negatif dengan CND pada power di Arduino seperti ini. Untuk membedakan warna kabel, maka kita bisa mengubahnya di bagian ini. Misalkan kita ganti ke warna hitam. Selanjutnya, dari tanda positif kita hubungkan dengan pipe P di Arduino. Kita bedakan warna juga menjadi warna merah. Selanjutnya, kita akan hubungkan katode yang terhubung resistor LED. Kita hubungkan ke tanda negatif seperti ini. Serta pada Peugeot kita hubungkan bagian negatif Peugeot dihubungkan pada tanda negatif di breadboard. Dan kemudian dari bagian anode LED warna merah atau red LED kita hubungkan ke Arduino di bagian 10 dan selanjutnya anode LED warna hijau atau green LED kita hubungkan ke Arduino di bagian D11. Jangan lupa kita ganti warna kabel ke warna yang berbeda lagi karena ini adalah kabel penanda output. Kita ganti warna misalkan biru. Selanjutnya, bagian positif Peugeot ke Arduino di D12 karena Peugeot juga termasuk ke dalam output. Setelah semua komponen sudah tersambung seperti ini, kita dilanjutkan dengan programming atau coding. Oke, kita lanjut untuk bagian programming atau codingnya. Kita bisa klik pada code, maka akan keluar tampilan yang seperti kita lihat di layar. Untuk lebih memudahkan, kita mengubah function dalam code, kita ganti menjadi teks dan klik continue. Kemudian, function yang sudah ada di situ, kita akan mulai mengganti dengan kode yang sesuai. Kita akan mulai dari memasukkan function komponen-komponennya berupa konstanta yang terlibat. Jadi untuk keypad, karena bentuknya seperti matriks 4x4, maka kita bisa buat konstanta baris sama dengan 4, konstanta kolom sama dengan 4, kemudian kita masukkan konstanta LED, untuk LED merah atau red LED sama dengan 10, itu karena konstanta kolom sama dengan, itu karena terhubung dengan di Arduino D10. Konstanta LED hijau sama dengan 11, karena terhubung di Arduino D11. Selanjutnya untuk piezo sama dengan 12. Selanjutnya kita masukkan karakter keypad atau dalam hal ini kita pakai numpad dengan baris atau row, dalam kolom atau disingkat menjadi col. Kita masukkan karakter dari 1, 2, 3 sampai pada tanda pagar seperti pada keypad. Karena bentuknya adalah karakter, maka kita perlu menambahkan tanda petik 1 di setiap angka. Selanjutnya kita akan menambahkan function row pin seperti ini. Dan call pin seperti ini. Nah, sebelum itu, untuk men-setting password yang kita inginkan, kita pakai function string password dan masukkan password yang diinginkan. Misalkan kita setting passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya string setup-nya seperti ini.
Barulah kemudian kita ketik function yang seperti ini, keypad, si keypad sama dengan keypad, make keymap, numpad, raw pin, call pin, raw, dan call. Selanjutnya, kita akan men-setup komponen output. Maka kita ketik void setup, kemudian untuk kode LED merah dan hijau, kita ketik pin mode, kemudian red LED output. Sama juga dengan green LED dan piezo, selanjutnya kita setting LED merah menyala, kita ketik high. Kemudian kita setting kecepatan penerimaan data melalui port serial. Dalam hal ini, kita tentukan 9600 byte per detik dan kita akan memunculkan pesan di serial monitor. Misalkan, masukkan kode password. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian looping atau function yang akan dibaca berulang-ulang kali oleh sistem. Dalam ini, kita ketikkan char si key sama dengan si keypad titik get key. Kita bisa lihat di layar. Kemudian kita pakai fungsi if si key dengan kurung kurawal. Dan kita lihat di sini ada fungsi baru, yaitu jika kita sudah mengetikkan karakter kurang dari 5 karakter. Nah, yang akan muncul yang di dalam serial monitor adalah tanda bintang. Kemudian setelah itu akan kita buat fungsi if lagi dengan jika kita sudah memasukkan 5 karakter ataupun sebanyak karakter yang diminta password. Nah, setelah kita ketikkan 5 karakter, maka sistem akan mulai membaca dengan delay 1500 byte. Dan kemudian kita masukkan lagi fungsi if jika karena ini masuknya ke password, maka hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah password benar, yaitu sama dengan setup atau yang di atas tadi adalah 12345, maka kita akan berhasil membaca dan akan menampilkan pesan berhasil, silakan masuk di serial monitor. Kemudian selain itu, untuk LED merah atau red LED akan padam atau tidak menyala, sedangkan LED hijau atau green LED akan menyala. Kemudian selain itu juga piezo akan berbunyi dengan waktu 500. Kemudian delay dan akhirnya piezo akan berhenti. Nah, setelah selesai fungsi if yang pertama atau kemungkinan yang pertama, maka kita akan menambahkan fungsi jika password salah. Karena ini adalah kemungkinan yang kedua atau hanya yang terakhir selain dari yang benar, maka kita bisa pakai dengan fungsi else seperti ini. Jadi else, kemudian kita pakai, kemudian sistem akan membaca bahwa kalau jika passwordnya salah akan muncul salah, ulangi lagi. Kemudian yang akan menyala adalah lampu warna merah, kemudian yang akan padam adalah LED warna hijau dengan piezo akan berbunyi keras sampai 1000 dan akan lama dan kemudian berhenti. Nah, setelah itu, setelah misalkan password sudah dimasukkan dan sudah benar atau salah, maka jika password itu yang sudah ditempel dalam pintu akan mengalami delay sehingga akhirnya akan membaca lagi atau looping lagi, membaca dari memasukkan password atau meminta passwordnya kembali seperti ini tentunya. Atau delay 1500, kemudian setup dan serial print akan kembali lagi looping dengan masukkan kode password dan ditandai dengan lampu LED merah yang menyala. Nah, setelah itu kita bisa start simulation. Nah, di sini start simulation jika kita lihat dari warna hijau akan
sistem akan membaca bahwa apakah ada error atau tidak. Jadi bisa kita lihat bahwa ada kata-kata ataupun function yang diblok itu menghasilkan bahwa itu adalah error yang tidak bisa dibaca oleh sistem. Nah, dengan itu kita harus mengganti ataupun mengubah kembali dengan function yang benar. Setelah kita sudah mengganti dengan yang benar, maka kita akan start simulation lagi dan dia akan tidak kembali error dan dia hanya berwarna hijau. Di sini kita akan melihat di serial monitor bahwa yang muncul adalah masukkan kode password. Masukkan kode password di sini adalah seperti yang ada di function yang ini, serial masukkan kode password adalah itu yang muncul pertama di serial monitor. Nah, dari sini kita masukkan password atau kode password yang sebenarnya itu 1245. Kita lihat 1245. Yang di sini adalah bintang-bintang seperti yang di sini. Nah, dan tadi adalah muncul berhasil silakan masuk serta Piezo juga begini. Kemudian jika kita masukkan password yang salah, ada piezo yang berdering dan lama, sehingga itu menandakan bahwa password yang dimasukkan salah. Kemudian sistem akan meminta lagi ataupun looping lagi dari function yang pertama, yaitu masukkan kode password. Oke, project kita selesai dan begitulah cara merakit password protected security system dengan Pin Pocket. Terima kasih sudah menonton video kami dari kelompok 9 pamit.